Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Atifah. So, hari ini aku mau menceritakan sebuah cerita tentang pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi, kaum Quraisy dan kaum Kinanah melakukan persekongkolan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib untuk tidak saling melakukan akad nikah dan bertransaksi jual beli dengan bangsa Quraisy sebelum mereka rela menyerahkan Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy. Tapi siapa itu kaum Quraisy? Kaum Quraisy adalah suku bangsa Arab termuka dan dominan yang menetap di Mekah. Keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Adnan dengan nenek moyang utama Fil bin Malik atau Adnar bin Kinanah. Mereka dikenal sebagai penguasa Mekah, penjaga Ka'bah, dan pedagang ulung yang dihormati di semenanjung Arab, serta klan Nabi Muhammad SAW. Dan kapan terjadinya pemboikotan ini? Pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Hingga tahun ke-10 kenabian, pemboikotan ini dilakukan di lembah Abu Thalib, yaitu Syam Abu Thalib di Makkah, menyebabkan kelaparan hebat karena larangan jual beli, pernikahan, dan interaksi sosial. Namun, apa alasannya mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib? Yang pertama, kaum Quraisy mengetahui pengaruh yang besar bagi masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, kesepakatan Bani Muthalib dan Bani Hashim untuk membela dan menjaga Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ketakutan kaum Quraisy atas semakin kuatnya dakwah Nabi Muhammad SAW, terutama setelah Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Dan apa balasan yang didapatkan kaum Quraisy? Yang pertama, piagam dimakan rayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rayap untuk memakan seluruh isi piagam perjanjian yang digantung di dalam Ka'bah, kecuali bagian yang tertulis nama Allah, yaitu Bismika Allahumma. Yang kedua, terbongkarnya kejahatan. Kabar tentang hancurnya piagam ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib, yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada pemuka Quraisy. Setelah diperiksa, ternyata benar, piagam tersebut telah hancur dimakan rayap. Yang ketiga, rasa malu dan gagalnya boikot. Peristiwa ini memalukan kaum Quraisy dan membuktikan bahwa tindakan mereka tidak diridhoi Allah, sehingga pemboikotan total itu berakhir dalam kegagalan. Yang keempat, azab berupa kekeringan. Selain hancurnya piagam, beberapa riwayat menyebutkan kaum Quraisy juga ditimpa kesulitan ekonomi dan kelaparan sebagai bentuk teguran atas kezaliman mereka. Dan ada salah satu hadis yang mengatakan, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. Nah, maksudnya adalah larangan keras bagi sesama muslim untuk memutuskan tali silaturahmi atau saling memboikot, tidak bertegur sapa karena perselisihan duniawi lebih dari 3 hari. Maka jika dalam 3 hari itu tidak saling memaafkan, maka kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Nah, setelah itu Allah mengirim rayap untuk memakan isi perjanjian yang isinya kezaliman dan pemutus hubungan. Orang kafir Quraisy semakin kufur. Dan mungkin itu saja cerita sirah dari aku. Semoga kita selalu diridhoi Allah, selalu dijaga dari para bahaya yang datang. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.